Rafka, gimana sih punya ayah dan mama yang sama-sama tunanetra? Merasa minder nggak? Malu nggak? Malu nggak? Ayah sama ibu. Enggak. Subhanallah. Apa yang mau dikatakan? Ayahnya baik nggak? Baik. Mau cita-cita jadi apa besok Rafka kalau udah gede? Hah? Polisi. Masya Allah, mudah-mudahan berhasil nih jadi polisi nih ya. Jadi alhamdulillah anak saya tuh tidak pernah merasa malu, minder gitu. Jadi alhamdulillah dia tuh karena emang dari umur 2 tahun udah gandeng saya sana sini. 2 tahun udah Iya, gandeng. menunjukkan saya ini. Jadi emang di rumah kami ini cuma bertiga dan hanya dia yang diminta bantuan untuk melihat segala sesuatu. Misalnya saya waktu itu pernah kejatuhan anting di kamar mandi. Tangan saya udah raba-raba seluruh kamar mandi, nyatanya tidak ketemu dengan tangan. Saya bawa anak itu waktu umur 1 tahun lebih, saya bawa ke kamar mandi. Tolong carikan nih anting ibu yang ini, yang satu lagi. Dia cuma nunduk sebentar, tangan saya diambil, langsung dipegangin ke anting yang jatuh, yang tidak teraba sama sakit. Jadi memang rasanya dari Allah titipkan penglihatan selanjutnya untuk di-sharing sama kita orang tua. Jadi di tengah ibu diuji dengan penglihatan yang sudah tidak mampu melihat, kemudian Allah hadirkan mata yang kedua ya, gitu, cahaya itu lagi. Yang disyukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Solusi Nikah. Ya, kali ini saya hunting di sebuah wilayah, tepatnya di Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Manunggal 8. Alhamdulillah. Di kawasan ini, di sekitar sini, itu banyak sekali komunitas-komunitas kaum tunanetra yang mereka banyak berpasangan dan mengontrak kemudian tinggal di sekitaran sini. Dan kita akan memberikan inspirasi kepada kawan-kawan Solusi Nikah terkait bagaimana sih kehidupan rumah tangga mereka. Ada di antara mereka, salah satunya dulu ya, tahun 2015 adalah pengantin saya yang waktu itu nikah di wilayah Pisangan Timur, dan sekarang ini mereka sudah pindah berkumpul di wilayah sini. Baik, ikuti terus bersama kami di Solusi Nikah, liputan langsung keluarga para tunanetra. Tentunya yang sudah subscribe dan like, saya doakan semoga keluarganya senantiasa berkah, bahagia, sakinah, insya Allah, amin. Baik, kita akan langsung menuju ke salah satu rumah pasangan tunanetra dan kita akan silaturahim ke sana. Nah, yang ini. Ini ya? Iya. Hai. Hai. Ayo. Assalamualaikum. Kakak di dalam dulu, Kak. Di luar apa-apa? Nggak apa-apa sini aja. Kasur. Di luar balai nggak apa-apa? Di luar balai. Di balai. Nggak apa-apa di sini juga. Iya, bapaknya kasihan takut gerah di dalam. Di luar malah lebih gerah lagi. Oh, di sini aja di balai? Oh, boleh. Ya. Bapak sendiri? Saya ini sama temen berkameramen, liputan. Oh, Di balai aja sendiri. berasa kayak kalau di kamera. Iya. Nggak apa-apa. Apa adanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, alhamdulillah kita bisa silaturahim nih ya, gitu di kediaman Pak Sofyan dengan Ibu siapa namanya? Neni. Ibu Neni dengan jagoan kita. Apa namanya? Rafka, anak soleh insyaallah. Masya Allah, Pak Sofyan, apa kabar? Sehat keluarga? Ya. Alhamdulillah ya.
Perkenalkan, kami dari channel Solusi Nikah yang ingin memberikan satu inspirasi nih kepada para pemirsa, para penonton, pecinta Solusi Nikah ya, untuk memberikan mendapatkan satu wejangan mungkin nanti gitu, satu hikmah tersendiri ketika ada seorang yang rumah tangga, pasangan tunanetra, kemudian seperti apa sih kehidupan rumah tangganya. Apakah pernah mengalami suatu konflik, dinamika, konflik, atau bagaimana ngejalani kehidupannya. Seringkali kita-kita ini yang diberikan penglihatan, diberikan ketidakterbatasan, itu bisa melihat, bisa mendengar, akan tetapi justru sering cekcok, sering malah kemudian rumah tangganya nggak akur. Bahkan banyak mungkin di antara keluarga para pemirsa yang justru ketika mereka diberikan kelebihan mata dan kelebihan nikmat, akan tetapi justru malah ada yang cerai, ada yang kemudian berantem, cekcok, saling menjelekkan dan segala macam. Nah, hari ini kita hadir silaturahim di keruduan Pak Sofyan untuk memperoleh inspirasi ya, bagaimana kemudian hikmah apa nanti dari proses kehidupan rumah tangga Pak Sofyan dengan Ibu Neni dan si Rafka. Baik, namun sebelum lanjut ya, pastikan kawan-kawan sudah subscribe terlebih dahulu, dan yang sudah subscribe kita doakan semoga apa Pak Sofyan? Keluarganya Semoga sakinah. sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Nah, ceritanya nih, love story nih, ketemunya di mana sih? Jadi saya sama dia dulu aktif di media sosial. Ketemunya itu di media sosial. Lebih tepatnya dulu ada namanya media sosial itu Zelo, seperti HT gitu Pak. Iya, Kenalan di situ, lanjut ke Facebook dan yang lain. Tapi memang waktu itu sengaja mencari pasangan yang, mohon maaf ya, sama-sama tunanetra, atau sebenarnya menginginkan pasangan yang istilahnya apa Pak? Awas gitu. Iya. Iya, orang awas begitu. Kalau sebetulnya kami waktu itu tidak sama-sama mencari sih Pak, cuman memang pas ketemu di Zelo itu ngobrol-ngobrol kok kayak cocok obrolannya gitu. Tapi memang awalnya sudah tahu kalau beliau juga sama-sama tunanetra, atau itu masuk di komunitas? Iya, Sudah sama-sama tahu Sudah. kan komunitas yang di media sosial itu komunitas tunanetra juga. Oh begitu, ya. Jadi sebenarnya kalau untuk saya pribadi sih tidak, memang kalau menginginkan pasangan memang tidak terpikir untuk mencari orang yang melihat gitu. Jadi saya emang fokus untuk mencari yang sama-sama tidak melihat. Gitu ya. Memang tidak bisa melihat sejak dari kecil. Iya. Kecil. Kalau Pak Sofyan? saya umur 4 tahun Pak. Umur 4 tahun. Berarti waktu sebelum 4 tahun masih bisa ya? Iya. Apa yang ingin dikatakan ketika Allah tetapkan berjodoh dengan Pak Sofyan? Ibu merasa bahwa apa ini sebuah anugerah yang luar biasa, atau mungkin ini ujian? Ujian. Ujian. Ya, ujian dan anugerah. Ujian dan anugerah. Maksud itu ujian dalam hal ini ujian berarti saya akan setelah menikah berarti saya akan mendapatkan banyak ujian rumah tangga nih gitu. Nah, anugerahnya ya jodoh itu kan salah satu anugerah dari Allah. Jadi beliau adalah anugerah saya, sekaligus ujian. Maksudnya ujian di sini bagaimana dengan kehadiran pasangan membuat saya bisa mengerjakan segala sesuatu sebagai istri itu dengan baik, dengan benar. Masya Allah. Ya, gitu. Apa yang pertama kali Ibu lihat dari Pak Sofyan itu? Orangnya romantis kah? Enggak sih ya, apa adanya. Apa adanya, beliau menunjukkan. Tapi beliau adalah sosok yang bertanggung jawab. Pak Sofyan sehari-hari kerja? Saya alhamdulillah kerja di salah satu anak perusahaan BUMN Pak. Di anak perusahaan PGN Pak. PGN? Iya. Di daerah mana itu? Di daerah Gajah Mada Pak. Oh, Gajah Mada. Berarti berangkat dari sini ke daerah Gajah Mada? Iya betul. Sudah berapa tahun di sana? Di sana dari tahun 2019. 2019.
prosesnya ketika masuk itu memang diberikan kemudahan atau? Kemudian sih nggak, jadi memang prosesnya dari pihak PGN sendiri kan memang menerapkan undang-undang disabilitas, jadi harus ada penyandang disabilitas yang dipekerjakan di sana. Akhirnya mereka mencari dan ketemu dengan Yayasan Disabel Enterprise Penyalur. sebagai penyalurnya yang ada di Rawamangun, Pak. Oh gitu. Bapak bekerja di Saya di bagian call center. call centernya. Iya. Jadi melayani kalau ada komplain dan segala macam. Iya, melayani komplain dan menginput data terkait Input dengan data. bisnis yang ada di anak Bisa menginput data ya? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Iya. Kakak malu nggak memiliki orang tua yang tunanetra? Enggak. Jangan geleng pakai kata-kata. Enggak. Oh. Gitu. Suka mau diolok-olok, orang Ejekin ejekin nggak sama teman-teman? Enggak. Gitu. Kalau kemudian manggilnya apa nih papa? Ayah. Ayah, ibu gitu. Dia beliau mau jalan gitu nyari sesuatu, kan suka bantuin. Gandeng ya. Gandeng ya. Jadi kemana-mana memang saya ini sekan ini. Saya waktu cerita sedikit ya Pak. Saya itu sebenarnya sebelum melahirkan Rafa tuh masih punya sisa penglihatan yang cukup lumayan lah untuk mobilitas. Tapi ketika saya melahirkan dia, pas kelahiran itu mata saya gelap. Ya, 100% gelap. Ya, gelap. Tinggal remang-remang aja sedikit banget gitu. Nah, itu saya kan jadi merawat dia, apalagi dia kan saya rawat sendiri ya. Tapi mungkin karena chemistry ya, Raka sama saya selalu bersama gitu, sama ayahnya juga. Jadi alhamdulillah anak saya tuh tidak pernah merasa malu, minder gitu. Jadi alhamdulillah dia tuh karena memang dari umur 2 tahun udah gandeng saya sana sini. 2 tahun udah Iya, menunjukkan saya itu. Jadi memang di rumah kami ini cuma bertiga dan hanya dia yang diminta bantuan untuk melihat segala sesuatu. Misalnya saya waktu itu pernah kejatuhan anting di kamar mandi. Tangan saya udah raba-raba seluruh kamar mandi, nyatanya tidak ketemu dengan tangan. Saya bawa anak itu waktu umur 1 tahun lebih, saya bawa ke kamar mandi. Tolong carikan nih anting ibu yang ini, yang satu lagi. Dia cuma nunduk sebentar, tangan saya diambil langsung dipegangin ke anting yang jatuh, yang tidak teraba sama sakit. Jadi memang rapanya Allah Allah titipkan penglihatan selanjutnya untuk di-sharing sama kita orang tua. Jadi di tengah ibu diuji dengan penglihatan yang sudah tidak mampu melihat, kemudian Allah hadirkan mata yang kedua ya, gitu, cahaya itu yang disyukuri. Masya Allah, gitu. Oke. Kalau terjadi konflik dalam rumah tangga, seperti apa satu kebijakannya untuk menangani kehidupan rumah tangga? Kalau saya sih biasanya saya dengerin aja. Misalnya kita lagi bertengkar masalah apa, saya dengerin, tidak saya tanggapin. Kemudian setelah dia sudah selesai bicara, baru saya tinggalin itu, Pak. Tinggalin, karena kalau misalnya kita hadapin sama-sama ini nanti jadi lebih ramai dan tidak enak juga kalau dilihat sama anak gitu kan. Malu ya. Iya, Pak. Nih, kawan-kawan pendengar yang setia, beliau senantiasa mendengarkan, karena wanita itu kan dia sebenarnya tidak butuh solusi, dia hanya butuh didengarkan saja gitu kan, curhatannya, kata-katanya sudah didengarkan aja sudah merasa senang dia, karena harus 60.000 kosakata dalam sehari harus keluar. Dan beliau sangat bisa memahami. Nah, tanggapannya Bu Neni, ada di luar sana kawan-kawan mungkin yang diberikan kelebihan penglihatan, kemudian diberikan kelebihan fisik, gitu, tapi justru tidak bisa mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Seperti apa nasihatnya buat mereka? Untuk yang semuanya ya Pak, maksudnya nggak hanya untuk yang pasangan tunanetra gitu, jadi untuk umum. Sebenarnya sih lebih ke menjadikan segala sesuatu permasalahan itu jangan dianggap sekarang itu akan sama kayak besok gitu. Jadi kalau misalnya hari ini nih kita berkonflik dengan pasangan, karena kenapa, kan pemicunya ada beberapa hal, misalnya ada karena emosi gitu, biasanya kan lebih besarnya karena ego dan emosi kan. Karena kan manusia itu juga akan berubah seiring waktu, entah cepat ataupun lambat. Nah, misalnya hari ini kita emosi,
jangan dulu yang kita itu langsung brutal. Udah yang kita selesai Udahin aja, aja. ayo antarkan saya ke orang tua. Nah, jangan dulu seperti itu. Karena siapa tahu esok ada momen yang akan lebih baik gitu, dan akan memutarbalikkan isi pikiran kita yang hari ini. Iya, iya, Kalau iya. saya sih biasanya motivasinya begitu. Saya nunggu Menyikapinya esok deh. begitu Kalau ya. hari ini saya merasa drop karena rumah tangga, mudah-mudahan hari ini esok beda gitu. Dan lebih Jadi baik. selalu positive thinking, menyikapi keadaan. Ya, gitu. Tidak langsung reaktif, tidak cepat mengambil keputusan dikala masih emosi. Iya. Itu kuncinya pemirsa. Cara menjaganya, jangan dulu cepat menyimpulkan. Bisa jadi itu adalah sebuah emosional sesaat yang justru kita harus memahami kondisi mungkin penatnya kehidupan kerja di luar sana. Iya. Istri tetap menjadi peneduh positif baik sangka. Lebih baik kita merenung bermuhasabah terkait dengan apa sih kekurangan kita daripada kemudian menyalahkan pasangan terlalu reaktif. Kalau Pak Sofyan seperti apa menghadapi melihat bagaimana kawan-kawan di luar sana yang kemudian diberikan kelebihan tapi seringkali justru tidak mampu mempertahankan rumah tangganya? Ya, kalau saya menyorotinya pertama, teman-teman kita semua itu menikah itu niat awalnya adalah untuk kan ibadah karena Allah. Menikah itu untuk ibadah. Menikah itu adalah ibadah dan niatnya kepada Allah, dan jangan pernah menganggap ketika kita sedang cekcok dengan pasangan kita itu seakan-akan pasangan itu jadi musuh atau gimana. Anggap itu suatu kekurangan dari pasangan kita yang memang harus kita terima, karena kan kita pun sebenarnya punya kekurangan yang memang juga akan ditutupi oleh kelebihan daripada pasangan kita. Jadi pasangan kita apapun kondisinya kita terima dulu. Iya. Kalau pasti ya, pasangan itu manusia tidak ada yang sempurna. Betul. Setiap bahkan bukan sekedar pasangan kita juga memiliki ketidaksempurnaan. Betul. Maka kita menerima ketidaksempurnaan pasangan itu adalah kebaikan. Dan kemudian dipasangkan adalah untuk saling menyempurnakan, Betul. saling menutupi satu celah kekurangan, sehingga apa, bersatu melahirkan satu manfaat penuh dengan keberkahan, saling mengisi, begitu ya Pak Sofyan ya. Nah, kalau lagi mereka kemudian konflik yang semacam itu, apa yang biasanya menurut Pak Sofyan harus dilakukan oleh mereka? Ya, kalau memang sedang berantem yang memang seakan-akan masing-masing saling ego gitu ya, paling enggak cooling down dulu, cooling down. Jadi tenangkan pikiran, hati kita gitu. Jadi jangan langsung dilayani saat itu juga, seperti yang saya katakan di awal ya. Jadi dengarkan apa yang menjadi curhatan pasangan kita gitu. Nah, nanti kalau sudah tenang baru nantinya kita diobrolkan lagi bareng-bareng, mencari solusi. Nggak apa-apa udah tidurnya. Gitu ya, gitu. Ngobrolin, cari solusi. Jadi ketika ada masalah fokus terhadap solusi. Betul. Gitu. Jangan fokus pada membesarkan masalah. Nah, itu jangan. Gitu. Tapi fokus pada cari solusi. Pasti ketemu. Kalau niatnya baik cari solusi, pasti ketemu. Tapi kalau niatnya memperbesar masalah, nggak akan ketemu. Terus malah yang kecil makin dibesar-besarkan, yang sepele makin dianggap hal sesuatu yang besar ya, Insya Allah. Nah, terima kasih sekali nih Pak Sofyan, Ibu Neni, dan Rafka. Insya Allah cita-cita. Maaf nih Pak, mendadak kalau saya. Justru kita surprise nih gitu. Nah, jadi nggak beres-beres dulu. nggak apa-apa apa adanya. Memang kita hunting lokasi. Kita akan berkeliling Insya Allah ke seluruh Indonesia. Mudah-mudahan mencari inspirasi. Kita berburu kepada pasangan-pasangan hebat yang dia mampu betul-betul menjaga keharmonisan rumah tangga. Nah, Rafka semoga tetap jadi terwujud cita-citanya ya. Terus jagain apa makanya nih? Ayah dan ibu. Terus jagain ayah dan ibu dengan sabar. Insya Allah berkah nih doanya mereka berdua. Asli mana Pak? Saya Kuningan Pak. Kuningan. Kalau oh dari Garut ya. Insya Allah. Nah, terima kasih kehadiran kami ke sini. Maaf nih Pak. Sama-sama. Penyambutannya begini. Ya, gitu. Nah, closing statement nih. Untuk Bu Neni kepada para pemirsa akun channel Solusi Nikah. Dari saya, kami
berpasangan ditakdirkan sama Allah dengan mendapatkan pasangan yang sama-sama memiliki keterbatasan. Dalam hal Iya, ini tunggu dulu penglihatan, sebentar lagi. di mana penglihatan itu adalah 80% yang akan dipakai sebagai alat untuk beraktivitasnya manusia. Sedangkan kami tidak memiliki itu, namun kami bertekad untuk menjalani rumah tangga ini dengan dipanggilnya anak juga untuk tetap membangun sebuah rumah tangga yang insya Allah mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Jadi dengan keterbatasan kami ini kami selalu berjuang memperjuangkan martabat keluarga di mata agama, di mata Allah, di mata lingkungan, di mata keluarga. Bagaimana kami bisa menjadi keluarga yang memang dipercaya untuk terus mandiri. Nah, kadang-kadang banyak keluarga tunanetra yang belum dianggap mandiri oleh keluarganya masing-masing karena itu masih ketergantungan dengan keluarganya. Nah, untuk itu kepada teman-teman yang saat ini mungkin sedang merasakan kejenuhan dalam rumah tangga, konflik dalam rumah tangga, yang harus dipikirkan adalah kami saja pasangan yang punya keterbatasan ini akan punya tekad untuk selalu berjuang. Jadi ayo berjuang terus mempertahankan keluarga kita agar jangan sampai sesuatu yang paling dibenci sama Allah yaitu perceraian itu terjadi di keluarga kita. Iya, Masya Allah. Itu insya Allah nanti yakin ya Amin. berkumpul di surga, Amin. keluarganya berkumpul di surga dan bisa melihat wajah ganteng nih Pak Sofyan. Pak Sofyan insya Allah yakin ya ketika nanti di surga Allah akan berikan penglihatan yang sempurna dan bisa melihat bidadari yang paling cantik. Amin. Yang Bapak bawa dari dunia yaitu Ibu Neni, dan insya Allah ini akan menjadi penuntut untuk masuk ke surga. Jadi itu akan menjadi anak yang soleh. Rafka ini bisa melihat wajahnya, kan hal yang paling dirindukan adalah mampu melihat wajah beliau ya, selain melihat wajah Allah. Semua hamba Allah yang bisa masuk surga, insya Allah nanti kebahagiaan tertingginya bisa melihat wajah Allah. Kalau wajah Allah bisa terlihat, pasti wajah istri bisa terlihat, wajah suami terlihat, wajah Rafka putranya bisa terlihat, insya Allah. Nah, closing statement dari Pak Sofyan, apa yang disampaikan kepada pemirsa Solusi Nikah? Baik, saya cuma melengkapi. Jadi buat teman-teman yang ada di Solusi Nikah, pemirsa ya, buat yang akan menikah, jadi ketika teman-teman akan menikah, persiapkan melihat pasangan itu jangan dari segi fisik, tapi dari segi hatinya. Pahami dulu sifat-sifatnya, sehingga setelah nanti teman-teman sudah yakin bahwa hatinya baik, syukur-syukur fisiknya cantik, agamanya baik, tetapkanlah untuk pasangan. Kemudian setelah nanti sudah jadi pasangan, sudah jadi keluarga, jangan pernah mencari masalah dan jangan pernah takut dengan masalah. Karena masalah itu sendiri suatu yang akan mendewasakan keluarga kita. Jangan takut dengan masalah, jangan cari masalah. Kalau ketemu masalah, hadapi. Iya, dengan sabar. Jangan dicari. Ya, karena hidup ini penuh pasti dengan ujian. Betul. Ya, gitu. Ujian itu disikapi dengan ridho. Betul ya, Pak ya? Betul, Pak. Insya Allah. Nah, terakhir, Nak, bisa ambilkan Quran? Rafka bisa ambilkan Al-Quran? Al-Quran Rafka atau Al-Quran Braille? Brailler, Oh, ya. biar dibaca oleh 30 beliau. aja. Oh, ibu ambilin Rafka punya ibu. Rafka, Udah nggak apa-apa. maaf ya Pak. Iya, anak-anak kan dia maunya bermain. Gak bisa duduk lama gitu kalau anak saya tuh. Arum 21. Iya, sebentar. Satu ayat aja apa gimana? Iya, satu ayat aja. Sama artinya atau enggak Pak? Oke, sama artinya. Sama artinya sebentar saya cari dulu. Ini Al-Quran dari? Al-Quran dari percetakan Al-Quran Braille Umi Maktum Faiz. Ibu ngaji juga di? Jadi Umi Maktum Faiz itu lembaga untuk penyalur dana wakaf Al-Quran Braille, Pak. Gitu. Jadi orang-orang yang mau berwakaf untuk Al-Quran Braille bisa melewati Umi Maktum Faiz. Nanti Umi Maktum Faiz yang membelanjakan dan mendistribusikan ke tunanetra yang membutuhkan. Gitu. Saya bergabung juga kebetulan.
Subhanallah kawan-kawan. Saya pun yang diberikan kelebihan mata itu rasanya tidak bisa gitu ya untuk sampai bisa membaca titik-titik semacam ini. Allah berikan kelebihan kepada beliau berdua ini bisa mencari. Satu ayat aja. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Terjemahannya Bapak deh. Sini, mana terjemahannya? Yang ini maaf. Di antara tanda-tanda ke kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ya, Masya Allah. Gimana? Menurut Ibu, ayat ini tadi menjelaskan tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Bahwa ayat-ayat Allah itu ada pada dipasangkannya Pak Sofyan dengan Ibu Neni. Bahwa Ibu itu adalah tanda-tanda ayatnya Allah. Tanda-tanda kebesarannya Allah. Jadi kalau mau melihat ayat-ayat Allah, kita semua bisa melihat dengan cara Ibu berpasangan. Allah gerakkan hatinya, yang satu di Garut, satu di Kuningan bisa bersatu, kemudian melahirkan satu ketenangan. Itulah ayat-ayat Allah. Nah, bagaimana Ibu memaknai Quran surat Ar-Rum ayat 21? Iya, memaknainya yaitu ketika saya melihat pasangan saya merupakan salah satu selain anugerah, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau Allah itu memang menciptakan manusia itu harus berpasangan, dan kalau saya menolak untuk menikah gitu, untuk memiliki pasangan, itu sama artinya dengan saya menolak menolak ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan itu tujuannya juga supaya menjadikan cenderung dan tentram satu sama lain, yaitu untuk menuju ke keluarga yang harmonis. Berarti Allah itu memerintahkan kita memang berpasangan gitu, jangan hidup sendirian gitu. Jadi ketika saya bertemu dengan pasangan saya, itu sekaligus saya sebagai tanda kalau saya mensyukuri ayat-ayat Allah tersebut sedang saya laksanakan. Masya Allah. Pak Sofyan, bagaimana memaknai apa tadi yang dibaca oleh Ibu Neni? Terjemahan. Kurang lebihnya hampir sama sih Pak. Sama ya, Iya. gitu. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah itu Allah tampakkan sekarang. Kawan-kawan, beliau Allah pasangkan. Meskipun dengan penuh keterbatasan, Allah lahirkan sosok penglihatan baru. Kemudian masih bisa menjadikan pernikahan itu sarana ketaatan. Beliau ingin masuk surga melalui ridha suaminya. Kemudian suami Pak Sofyan ingin masuk surga dengan amal soleh, Istri. berlaku baik kepada istri, maka sesungguhnya perpasangan ini adalah jalan menuju keridhaan Allah, agar Allah ridho masuk surga. Maka betul-betul ini adalah nikmat.
cukup dengan menjadi suami yang qawwam kepada istri. Ibu cukup menjadi suami yang menjadi istri yang memperoleh ridha suami. Maka insya Allah keberkahan di akhirat nanti akan didapatkan. Pintu surga semuanya akan dibukakan. Gitu. Nah, kita berdoa semua kawan-kawan, semoga keluarga Pak Sofyan dengan Ibu Neni dan putranya betul-betul memperoleh rahmat keberkahan. Allah jaga keluarga mereka di dunia. Allah berikan ketetapan rezeki yang terbaik. Allah jadikan anak-anaknya anak yang soleh. Allah jadikan istrinya yang soleh. Allah jadikan suami yang bertanggung jawab, mudahkan rezekinya. Mudahkan, lancarkan memberikan nafkahnya. Allah mudahkan semua urusannya. Dan insya Allah mereka berkumpul di dunia dan nanti satu surga bersama keluarga di akhirat. Insya Allah al-jannah insyaallah ya. Itu. Terima kasih Bapak, mohon maaf kehadiran saya mengganggu waktu istirahatnya. Iya. Doakan juga berantakan. Iya, doakan kami mudah-mudahan istiqomah selalu menginspirasi kepada para pemirsa Solusi Nikah agar semakin kuat rumah tangga. Jadi ini saya kesini bukan maksud apa-apa untuk memberikan satu pencerahan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu adalah satu inspirasi menjadikan dakwah. Mereka yang tadinya mau cerai jadi nggak jadi. Saya berharapnya seperti itu. Mereka yang lagi cocok jadi akur. Mereka yang punya anak kemudian tidak mampu memelihara dengan baik kemudian termotivasi untuk menjaga anaknya. Mereka yang tidak hormat pada suami kemudian jadi takdim kepada suaminya. Mereka yang tidak sayang kepada istri kemudian jadi sayang kepada istrinya. Ini keberkahan yang kita harapkan dengan memberikan sajian tontonan ini. Terima kasih Pak Sofyan. Saya mohon diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya.